Ya, selamat datang di channel Gusti Ganggar, channel yang selalu menyajikan informasi seputar aktivitas sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, olahraga, dan informasi umum lainnya yang bersifat membangun. Pemirsa, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe, serta jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Ya, pemirsa channel Gusti Ganggar, kali ini saya mengulas tentang sejarah salah satu tarian tradisional masyarakat Manggarai, yakni tarian caci. Bagaimana asal-usulnya, bagaimana sejarahnya, pemirsa channel Gusti Ganggar, simak ulasan lengkapnya berikut ini. Dahulu kala hiduplah dua orang di salah satu hutan di Manggarai. Mereka adalah yatim piatu. Suatu hari mereka pergi mencari kayu di hutan dekat tempat tinggal mereka sambil menggembala kerbau satu-satunya milik mereka. Sesampainya di hutan, secara tak sengaja sang adik jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Ia kemudian berteriak meminta bantuan kepada sang kakak yang sedang mencari kayu di dekatnya. Mendengar teriakan adiknya, sang kakak langsung mendekati lubang tempat jatuhnya sang adik. Ia kemudian mencari tali di sekitar itu untuk menarik adiknya dari dalam lubang. Upayanya gagal karena tali tersebut tidak bisa dijangkau oleh sang adik. Ia kemudian meneriaki sang adik untuk tetap bersabar sambil mencari solusi lain. Karena tidak ada pilihan lain, sang kakak kemudian memilih untuk menyembelih kerbau satu-satunya milik mereka. Kulit kerbau tersebut ia iris membentuk tali lalu disambung untuk menarik adiknya dari dalam lubang yang penuh dengan binatang buas. Upaya itu berhasil mengeluarkan sang adik dari dalam lubang. Mereka kemudian pulang ke rumah dan membawa daging kerbau beserta kulitnya. Daging kerbau tersebut mereka makan sebagai ungkapan rasa syukur karena berhasil menyelamatkan adik dari dalam lubang yang penuh binatang buas. Mereka kemudian merasa bahagia dan melakukan suatu permainan adu ketangkasan. Sebelum melakukan permainan, keduanya membuat perlengkapan pelindung tubuh. Sisa kulit kerbau tersebut mereka jadikan alas dada yang saat ini disebut giling atau perisai, dan penutup kepala atau pangga, dan larik atau cambuk. Keduanya bermain dengan rasa gembira sebagai wujud rasa persaudaraan dan kasih sayang antara keduanya. Demikian sejarah singkat tentang tarian caci sebagai tarian tradisional Manggarai. Tentu, sejarah ini menggambarkan bahwa tarian caci bukanlah untuk menunjukkan siapa yang hebat atau siapa yang jago, tetapi yang ditunjukkan dalam tarian caci adalah bagaimana untuk memupuk rasa persaudaraan dan juga rasa persatuan. Dalam video lanjutannya pemirsa, saya akan mengulas tentang perkembangan caci serta makna dari setiap perlengkapan caci yang dipakai dalam tarian tradisional caci Manggarai. Tarian caci adalah suatu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari buku Eksotik NTT seri Backpacking dan Traveling pada tahun 2013 karya Gagas Sulung. Dalam budaya Manggarai, tarian caci membawa simbol pertobatan manusia dalam hidup. Nama caci berasal dari dua kata, yakni ca yang artinya satu dan ci yang artinya
uji. Sehingga caci bermakna ujian satu lawan satu untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tarian caci selalu dibawakan oleh warga Manggarai sebagai ajang menempa diri agar memiliki semangat sportivitas dan mengendalikan emosi. Pada pertunjukan tarian caci dibuka dengan tarian danding atau tandak Manggarai. Sebelum beradu, setiap pemain terlebih dahulu melakukan gerakan pemanasan otot atau biasa disebut kelong atau jengkeng, di mana masing-masing penari menggerakkan badannya mirip gerakan kuda. Sambil menari, pemain caci menyanyikan lagu daerah untuk menantang lawannya. Setiap kelompok terdiri dari 8 pemuda bertarung menghadapi lawan. Sebelah tangan memegang pecut dan tangan lainnya menggenggam tameng. Dengan destar atau ikat kepala dan sarung songket, para pemuda berjejer dan menari dengan lagu daerah yang dinyanyikan dengan lantang. Dengan lincah dan ringan, si penyerang menghentakkan pecutannya ke tubuh lawan, sementara lawan menahan sabetan pecut menggunakan perisai. Setiap pemain beresiko memiliki bekas sabetan, tapi meski tubuh terluka, tidak ada dendam antara pemain caci. Di sela-sela permainan, para tetua adat, baik laki-laki maupun perempuan, menari danding dan bernyanyi bata dengan penuh sukacita sambil berjalan secara teratur membentuk lingkaran. Sedangkan aturan tarian caci, pemain caci hanya boleh memukul tubuh lawan mulai dari bagian pinggang ke atas. Sedangkan bagian pinggang ke bawah yang ditandai sehelai kain yang menjuntai tidak boleh dipukul. Seluruh kulit tubuh pemain caci seperti bagian dada, punggung, lengan termasuk mata menjadi sasaran cambuk para pemain lawan. Pemain dinyatakan kalah jika pecut yang dipasang kulit kerbau tipis di ujungnya mengenai badan terlebih di bagian mata. Apabila mengenai bagian kepala atau bagian mata, itu biasa disebut dengan istilah Manggarai beke. Maka pemain caci tersebut tidak bisa lagi ikut ambil bagian dalam permainan caci selama acara itu berlangsung. Permainan adu ketangkasan tersebut bersifat sportif. Kedua pemain saling bergantian peran. Seorang penari hanya melakukan sekali pukul. Pertarungan semakin seru dengan teriakan dukungan para penonton. Tetapi waktu yang membatasinya, meski ada yang kena dan terluka bukan menjadi alasan untuk membalas dendam di luar arena. Karena luka yang dialami dikagumi sebagai lambang keperkasaan dan kejantanan seorang pemain caci. Dalam permainan caci, tidak mementingkan siapa yang kalah dan menang. Mereka tidak ada rasa dendam setelah bermain caci, bahkan meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan. Permainan caci juga merupakan suatu momen budaya yang sifatnya sukacita dan dilakukan dalam upacara adat dan acara-acara khusus lainnya. Upacara caci biasanya dilakukan dalam saat upacara perkawinan atau teh kawing, syukuran penti, baik syukuran membuka ladang baru maupun syukuran hasil panen, syukuran warga kampung, syukuran tahunan, syukuran pentabisan imam, penyambutan tamu kehormatan atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tarian caci juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ritual. Tarian caci sebagai fungsi ritual berupa ungkapan atau simbol komunikasi kepada Yang Maha Kuasa atau yang diagungkan. Fungsi ritual tersebut terlihat dari dibacakannya doa atau mantra serta berbagai macam sesajian yang harus dipenuhi dengan tujuan keselamatan bagi para pemain dan penonton saat acara caci berlangsung. Berikutnya, fungsi sosial. Tarian caci muncul karena adanya interaksi sosial. Interaksi dan komunikasi yang baik antara anggota masyarakat akan menumbuhkan ikatan yang kuat. Adanya kontak sosial masyarakat dalam menggelar permainan caci terlihat saat masak bersama hingga seluruh persiapan penyelenggaraan caci dilangsungkan. Kemudian, fungsi estetika. Tarian caci dapat dilihat dari cara berpakaian, lagu atau musik yang dimainkan serta keindahan berbahasa para pemain cacinya. Berikutnya pemirsa, kelengkapan kostum tarian caci. Pada tarian caci ada beberapa kelengkapan kostum yang digunakan. Berikut kelengkapan kostum
serta makna dan simbolnya. Yang pertama, panggal. Panggal terletak pada bagian kepala, terbuat dari kulit kerbau yang dilapisi kain khas adat Manggarai dan dihiasi ornamen renda. Berbentuk persegi empat dan pada bagian atas berbentuk seperti tanduk kerbau yang berhiaskan bulu ekor kambing. Kemudian, nggorong atau giring-giring. Nggorong terbuat dari logam yang diikatkan pada pinggang pemain. Fungsi nggorong menambah kegagahan pemain karena suaranya yang berbunyi pada saat pemain bergerak. Yang berikutnya, lipa songke atau kain songke. Lipa songke merupakan kain sarung berwarna hitam yang bersulam khas Manggarai. Kain dengan kombinasikan warna-warni yang minim disebut lipa laco, sedangkan yang banyak kombinasi sulamannya disebut dengan jok. Sulaman lipa songke menggunakan benang yang disisipkan di tengah kain tenunan. Pada tari caci, lipa songke dipakai hanya sebatas lutut. Warna dasar kain songke juga merupakan warna dasar hitam, karena bagi kepercayaan orang Manggarai bahwa itu merupakan lambang kekekalan yang merupakan manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Yang berikutnya, tubirapa. Tubirapa adalah perhiasan manik-manik yang digunakan pada wajah bersamaan dengan destar. Destar adalah pakaian adat laki-laki yang hampir mirip dengan sapu. Dipakai dengan cara dililitkan pada kepala dan berfungsi sebagai pelindung wajah. Berikutnya, selendang. Selendang diikatkan di pinggang yang juga kain tenunan khas Manggarai. Berikutnya adalah ndeki, yang merupakan aksesoris yang terbuat dari bulu ekor kambing yang berfungsi sebagai pelindung punggung. Selain itu, melambangkan kejantanan seorang laki-laki. Pemirsa channel Gusti Ganggar, demikian sejarah tentang tarian caci yang merupakan tarian tradisional Manggarai. Semoga budaya dan adat istiadat Manggarai tetap dipertahankan eksistensinya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya dari channel Gusti Ganggar.